semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Untuk semuanya, makasih untuk waktunya nonton, likes, komen, sama share-nya ya. Kalau emang mau support channel, mau donasi, atau mau personal reading, atau mau bantuin bacain birth chart, semua ada di box description. Kalau nggak punya birth chart juga ada di situ. Oke. Lanjut. Dari Literary Witches Oracle card kita dapat Sappho, love. It's all about love. It's all about love. Bahkan alam semesta pun tercipta secara rahasia, diem-diem berdasarkan cinta. Jadi cinta is everything. Energinya saling tarik menarik, ya kan? Satu. Jadi, semuanya memang berdasarkan cinta dan kekuatannya itu sangat-sangat besar, melebihi dari apapun yang ada, walaupun tak terlihat, sama seperti Tuhan itu sendiri, sama seperti energi itu sendiri, sama seperti apalagi suara juga tidak terlihat. Kita dapat praying mantis. Praying mantis artinya diminta untuk silence, hening, ya, berdoa, dan itu tentang abundance, prosperity, luck, ya, yang katanya kalau ngelihat praying mantis ya kita bakalan dapat rezeki. Diaminin aja kali ya. Under the deck kita dapat community. Leslie Marmon Silko. Seperti sudah kita bahas juga ini kan, nggak ada yang baru ya. Nggak ada yang baru. Semua tentang community. Jalan itu tampaknya lurus tapi bebatuan. Nggak ada tuh yang namanya tanpa rintangan. Ya. Dan dia jalan itu menuju ke apa? Hati. Straight to the heart. Dan di situ ada perhiasan. Dan dari situ melalui prosesnya ya, yang bisa selaras dengan cara berpikir kita, yang kemudian kita akan mendapatkan visi bagaimana membangun kreativitas hidup dan kreativitas bersama-sama antara sesama kita dan semua makhluk, bahkan community, komunitas. Di bawahnya kita dapat glove ya. Dari kemarin ya kita dapat ya glove ya. Power, noble, bangsawan, high class status, murni, bersih, clean, authority. Di bawahnya ada fantasi. Fantasi itu buat gua sama dengan juga ideal. Ideal itu fantasi, karena nggak ada yang namanya ideal. Emily Bronte.
dengan gambar rumahnya, tangannya yang makin besar di bawah. Kita sanggup mendirikan, membangun apapun yang memang kita inginkan. Semuanya itu bisa berdasarkan fantasi kita, ya. Visi. Kita bisa apapun. Nothing is impossible. Tapi yang namanya ideal itu pure fantasy. Karena nggak ada ujungnya. Kita akan selalu merasa kurang. The moon. Udah terlalu ke bawah ntar. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat time to go, tapi kebalik. Artinya kita seakan-akan merasa sudah di ujung jalan, yang kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain melepaskan. Ini artinya cuman bilang kalau banyak hal, beberapa hal itu memang tidak di luar kuasa kita untuk merubahnya. Sudah suratan untuk terjadi. Dan bukannya karena kalian salah, karena kita salah jalan, atau ada yang kita harus rubah, justru enggak. Justru karena kita harus mengakui ada hal yang memang kita harus terima, karena kita tidak bisa merubahnya, tapi ada yang kita memang punya kemampuan untuk merubahnya. Nah, kita butuh kebijaksanaan itu yang bisa, yang mampu mengetahui, yang membuat kita tahu the differences gitu, perbedaannya antara ini sesuatu yang bisa gue rubah atau enggak gitu, atau gue harus memang menyerah. Karena pada dasarnya time to go reverse itu adalah takdir atau suratan, yang mana segala sesuatunya butuh proses, ada waktunya. Apalagi yang bukan tentang kita gitu, yang bukan tentang kita. Jadi di saat umpamanya gitu ya, ini orang ini gimana sih kok nggak ada kabarnya ya kerjaan gue, ini gue diterima apa enggak sih? Di luar kuasa kita untuk merubah, untuk emang bukan kuasa kita gitu, kita yang bergantung, kasarnya kita bergantung. Ini kita tinggalin ya kan, cari kerjaan yang lain atau stick di situ. Yang jelas kita dibuat menunggu gitu kan, kita dibuat menunggu karena memang ada proses timing gitu. Nah memang kalau di situ dengan kartu ini kebalik, artinya memang itu adalah takdir kita memang harus menunggu, karena kita sebenarnya itu emang sudah takdirnya kita untuk menunggu, dan takdir kita itu akan hadir gitu, kita akan dikasih keterangan pencerahan akan hal itu, tapi semua ada waktunya. Jadi proses itu pun bukan hanya di kita, tapi orang lain juga ikut harus berproses. Jadi, dan dimana setiap orang punya proses yang berbeda gitu. Kalau kita mungkin prosesnya 2 hari udah ke proses gitu kan, kita udah langsung oke, gitu. Buat dia mungkin butuh sebulan, buat dia butuh 3 minggu, yang ini butuh seminggu gitu. Berbeda. Nah kita dalam hal yang jelas percaya all be fine gitu. Percaya, nggak usah gerasak gerusuk, nggak usah galau gitu. Percaya aja gitu. Dan kartu kedua dapat apa? Fates, destiny, karma. Sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Emang kita harus nunggu. Dan under the deck-nya kita dapat exchange gift.
Kalau dalam tarot itu Six of Pentacles, ya. Hukum sebab dan akibat, hukum dalam menerima dan memberi. Di saat kita menerima, apa yang kita berikan? Di saat kita berikan, apa yang kita dapat, apa yang kita terima. Segalanya itu dalam bentuk yang bermacam-macam. Ya, namanya barter. Entah itu waktu, entah itu uang, entah itu pengetahuan, entah itu apapun lah ya, keterampilan. Dan di bawahnya ada yin. Yin adalah menerima. Belajar menerima. Kita diminta untuk menerima, bukan bertindak, tapi menerima. Come to the age, tampil gitu. Tunjukkan siapa dirimu. Dari mystical shaman kita dapat the child. Jangan lupa untuk happy, menjadi seperti anak-anak lagi, untuk genuine, ya, polos, tanpa berasumsi, dan dia tahu bagaimana caranya happy. Jangan terlalu dipikirin gitu. Udah lakuin aja atau bertanya gitu. Terus kita dapat the lower word. Saatnya belajar dari leluhur. Bagaimana mereka hidup dulu, bagaimana mereka matinya dulu, bagaimana tragedi-tragedinya mereka dulu, ya. Karena kehidupan mereka yang mereka lewati dan jalani itu adalah anugerah buat kita pahami dan menjadi bekal dalam kita melangkah gitu. Yes. Disuruh belajar sejarah, Bu. Hingga 30 SPKI apaan sih gitu. Tralala. Capek deh. Terus under the deck kita dapat coyote. Trickery. Kalau kita kemarin ngebahas culas, nah ini dia nih, ya. Ada energi-energi keculasan itu di sekitar kita, ya. Jadi cuman satu sih. Kalau gue ngomongnya gini, selama kita yakin, kalau kita aman-aman saja, ya, selama kita percaya kalau kita akan aman, apapun tindakan yang kita lakukan itu pasti berguna. Udah gitu aja, karena buat gue gak ada yang jelek, gak ada yang jahat. Di dunia ini semuanya baik gitu. Jadi sejahat-jahatnya orang gitu, sejahat-jahatnya orang ke gue gitu. Poinnya apa gitu? Buat gue gini, oke, gue dijahatin, baiklah gitu. Poinnya apa ya gitu? Apa sih yang harus gue pelajarin dari event ini gitu? Oh, jadi kayak umpamanya gue ditipu sama tim member gue sendiri, ya, tim gue sendiri gitu kan, gue ditipu sampai akhirnya gue harus memaksakan diri untuk yang tugas-tugas yang gue serahkan ke tim gue itu, ya, jelas karena dia jauh lebih mampu dibanding gue gitu, makanya gue kasih dia tugasnya, bukan gue lakukan sendiri, ya, karena mungkin gue malah nggak tahu sama sekali gitu. Ditipu pula gitu kan, terus kan jir gitu kan. Akhirnya saking keselnya gitu kan, sonoh gitu kan, gue mulai belajar, semuanya gue kerjain sendiri. Abis itu gue gini, tak, oh ini poinnya. Ini poinnya.
gue dibuat tidak bergantung pada dia, ya. Gue dipaksa untuk belajar, memahami secara langsung bagaimana membuatnya gitu, melakukan tugas-tugas yang memang gue berikan kepada orang lain. Gue bilang ya, kalau nggak digituin mungkin gue nggak belajar kali. Gitu. Ini juga kalau tentang si sejarah ini ya, ngomong tentang sejarah, mungkin setiap orang punya caranya masing-masing ya dalam belajar, mempelajari, memahami, mengerti, whatever deh ya. Yang jelas gue sejujur-jujurnya gitu, gue paling jelek, gue paling nggak bisa ngapal, paling nggak bisa, paling susah. Gue menang di nalar. Jadi gimana caranya di saat gue harus belajar sejarah gitu. Kalau udah nyampe ke detil, gue nggak sanggup. Jadi gini, storynya sendiri mungkin gue nggak akan nyantol di sini. Yang namanya nama orang aja susah gue ngingetinnya gitu. Boro-boro tanggal, boro-boro tahun gitu kan. Cara gue mengingat, cara gue belajar itu adalah poinnya apa gitu. Dari setiap event poinnya apa yang bisa berguna gue pakai untuk sekarang. Selebihnya buat gue nggak penting. Enak kan? Enak. Jadi gue nggak harus ngapalin banyak-banyak. Ya kan? Istilahnya dongengnya gitu kan, storynya, bingkai ceritanya itu sendiri, alur ceritanya sendiri bagaimana nggak penting buat gue. Jadi gue ruweh gitu kalau disuruh ngapalin semuanya gitu, gue ruweh. Jadi gue lebih cari poinnya dulu. Oke. Umpamanya Kolosium itu dibangun tahun sekian sampai tahun sekian. Oke, 8 tahun. Kenapa? Oh gini. Oh, kenapa dibangun? Kenapa ini? Terus kenapa? Oh, jadi Kolosium itu adalah cikal bakal semua stadion di dunia. Semua rancangan stadion di dunia itu sekarang sampai kita pakai itu asal muasalnya dari Kolosium. Oke, got it gitu. Jadi segala cerita romansanya bagaimana Kolosium itu dibangun di bawah kaisar siapa nggak penting. Nggak penting. Yang penting sekarang kegunaannya buat gue apa gitu. Ini itu kalau gue ya ngeliatnya gitu. Jadi pemahaman apa yang bisa gue ambil dari suatu event di lampau dan bisa gue gunakan di sekarang, dan itu akan membantu gue untuk membangun future gue. Nah gitu maksudnya. Jadi kalau si Steve Jobs itu bilangnya adalah kita melihat ke belakang hanya untuk connecting the dots, so they help us to build our future. Karena di situ ada proses ya, bagaimana menjadi sesuatu yang inovatif gitu. Karena kita tahu sebuah rangkaian alasan, dan kita tahu juga saat ini belum ada yang kurang apa, dan melihat lagi ke belakang, oh kita butuh ini. Oke, sekarang apa yang kita punya? Kita punya ini. Yang kita nggak punya apa? Gimana untuk dapetinnya? Oke, berarti tinggal tambah ini, kita bisa buat yang begini, gitu. Jadi dan trickery ini ya, di dalam proses ini itu akan selalu, dalam segala prosesnya itu akan ada selalu ya yang namanya trickery. Kalau di sini kan bebatuan ya, jalannya bebatuan. Rintangan itu selalu ada. Yang memang dibuat ada ya, dia sakral. Dia culas tapi sakral. Keren ya. Trickery yang sakral. Dia memang untuk membelokkan dengan sengaja
atau menghadirkan rintangan dengan sengaja, entah memang itu bukan jalan lo, atau karena lo harus mengalami ini dulu, pengalaman ini dulu untuk bisa nyampe ke sana gitu. Jadi buat gua, balik lagi, semua yang ada hadir di kita itu, kalau kita melihatnya dengan kacamata yang pas, kita nggak perlu pakai emosi, kita akan selalu belajar memahami dari setiap event yang hadir di kita gitu, apapun itu bentuknya. Kalau kemarin gue bilang, di antara salah dan benar ada ruang, kita ketemu di situ tanpa harus menilai, menjadi yang genuine ya, menjadi seperti anak-anak lagi yang mau belajar, yang selalu ingin tahu ya. Dan itu membawa keinginan tahuannya itu ya, membuat dia selalu bahagia. Dia nggak tahu, dia tanya, dia tidak berasumsi. Dia belum punya cukup pengalaman untuk menilai. Jadi dia polos-polos aja gitu. Oh gitu, gitu. Oh sakit ya gitu. Nggak mau lagi ah gitu. Baru dia belajar kan. Gitu aja sih. Tarot. Energi hari ini, apa yang harus kita tahu, apa yang kita, what do we need to know. Kadang-kadang yang bahasa Inggris lebih enak, struktur kalimatnya gitu maksud gue. What do we need to know about today's energy, what we need to be conscious about, and best thing to do for the highest good of all, the incoming wave, the challenge, and best thing to do for the highest good of all, gives us clarity. Ini manipulator nih. Energi manipulator. Coyote. Challenge. Seven of Pentacles. Best thing to do. Queen of Wands. Ten of Pentacles. Nine of Cups. The Fool. Knight of Cups. Queen of Swords. King of Cups. Ten of Cups. Keren. The Star. Wuhui. Six of Cups. Oke. Subconscious mind. Tentang stabilitas, kemapanan. Nggak tahu kenapa gue dapet, gue denger apa benar untuk bertindak kita menunggu dapat jaminan dari hidup kita sendiri? Nggak, gini, apa benar untuk membuat kita, yang memotivasi kita bertindak adalah sebuah jaminan. Sebuah jaminan kalau hidup kita akan stabil dan kita tidak apa-apa. Malu gila loh. Nggak ada yang akan ngasih jaminan. Nggak ada. Siapa yang, sekarang gue tanya deh, siapa sih yang ngasih jaminan akan hidup kita? Asuransi aja lo beli, nggak ngejamin lo besok masih bisa hidup.
kita besok masih bisa hidup, minggu depan kita masih bisa hidup, nggak ada yang ngejamin itu. Terus kita mau bertindak kalau kita sudah merasa terjamin, oh iya gitu. Itu suatu kontradiksi, paradoks dari sebuah kenyataan atau denial ya. Halu, balik lagi halu. Ya gue nggak mau gitu karena ntar kan gue gini tergini. Terus lu yang bikin lu yakin gini apa gitu. Ada banyak loh yang nanya kayak gitu. Idih, kalau gue sih ada yang berani nanya ke gue kayak gitu, abis tuh orang. Abis. Nah, gila tuh hidup nungguin yakin gitu kan. Yakin apaan sih gitu. Keyakinan gue cuma satu, gue akan baik-baik saja, udah titik. Nah, satu lagi, dalam memperhitungkan resiko, mengkalkulasikan resiko dan tindakan apa yang mau gue buat. Yang paling benar-benar pengen gue lakukan tuh apa? Resiko terburuknya apa? Satu, kedua. Apa yang paling gue nggak suka, paling gue nggak pingin lakukan, tapi gue lakukan gitu. Kalaupun gue lakukan, keuntungan terbesarnya dengan melakukan itu tuh apa? Tengah-tengah. Kalau gue ngelakuin ini, nggak penting. Gue akan coba ngelakuin di tengah dengan bernego untuk mendapatkan kompromi untuk lebih ke yang paling gue suka, yang paling bisa gue dapetin. Atau biasanya nih gue gitu, yang nih tadi nih seuntung-untungnya gue melakukan apa yang gue gak suka, biasanya gak pernah gue tengok. Biasanya gue tengok. Gue kalau gue lebih ke tengah atau yang kiri, karena gue gak suka melakukan yang gue gak suka. Gue hanya melakukan apa yang gue suka. Jadi walaupun gue disuruh orang, gue akan nego senego-negonya. Itu keculasan gue tuh. Gue akan senego-negonya untuk tidak melakukan apa yang gue nggak suka. Jadi, tapi bisa nggak gini, bisa nggak gitu, bisa nggak gini. Kalau udah nggak bisa, ya kan, kalau udah nggak bisa, dan gue juga nggak bisa tolerir, kan? Kalau gue benar-benar nggak bisa kompromi, dia juga nggak bisa kompromi, artinya jalan tengah, burn, ya kan, bakar. Tinggal pilihannya adalah ini sama ini, dua ekstrim. Nah, biasanya gue akan ngambil yang ini. Kenapa? Karena gue siapkan mental gue, gue siapkan mental gue untuk resiko yang paling buruk. Gue rasain gitu. Oke, gue akan kehilangan semuanya nih. Go, gitu. Go, bodo amat. Gitu. Kecuali kalau resikonya itu adalah ya, yang mana bukan sepenuhnya di bawah tanggung jawab gue. Tar dulu. Itu tuh karma ya. Tuh. Tapi kan ini bukan punya gue ya. Gitu. Kalau gue meresikokan gitu, kalau gue meresikokan sesuatu hal yang bukan punya gue, artinya yang tanggung jawab kan yang punya ya, bukan gue. Sedangkan dia bertindak gue, nggak bener sih gue, gitu kan. Jadi ya mau nggak mau gitu, nego lagi sama yang punya. Nego lagi. Jadi muter terus gitu kan. Gimana caranya tetap gue mau melakukan apa yang gue mau gitu. Beneran nih lo mau gitu. Lagi siapa yang ngasih jaminan? Nggak ada. Bagaimana kita mengukur kemampuan kita
dalam menerima sesuatu yang paling buruk, itu kita sendiri yang mengukur, yang memberikan jaminan itu adalah diri kita sendiri. Mampu nggak kita? Bukan siapapun, bukan orang lain, bukan hidup itu sendiri, bukan suatu event, bukan sebuah materi, apapun itu ya, gitu. Bukan, tapi diri kita sendiri. Jadi apapun yang anugerah, berkah itu menurut kita, kenyamanan, stabilitas dan kemapanan itu, ya, apapun deskripsi menurut masing-masing individu tentang stabilitas dan kemapanan, itu hanya akan diberikan jaminannya dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Ekspresikan dirimu. The Fool, memulai sesuatu yang baru. Ya, ini energinya Aries di relationship. Dating card, energi Libra, matahari di Libra. Jadi si Libra mulai akan bicara tentang sebuah kebenaran, yaitu cintanya, ya, ultimate happiness, dan destiny. Nggak tahu deh nih, gue cuma ngomong aja ya. Six of Cups, twin flame, soulmate, tapi sesuatu harus berakhir, ditinggalkan cara berpikir dan whatever. Ini terlalu spesifik energinya buat siapapun yang ada di sini. Star itu energinya Aquarius. Aquarius ada di romance. Express yourself. Ini energinya full moon. Ending kan? Ending. Sama Chiron di Aries juga, yaitu healing. Oke. Dan Mars in retrograde, artinya we are so emotional. Oke. Energi yang masuk adalah The Magician in reverse. Ini energinya sekarang tanggal berapa? Tanggal 6. Udah masuk ke Scorpio. Ini juga bisa dibilang energinya Scorpio. Mercury itu energinya Gemini, Virgo, dan juga Scorpio. Ya. Hari ini Mercury masuk ke Scorpio, ya, tapi nggak retrograde. Hati-hati akan energi manipulator, coyote, yang ingin menghalalkan segala cara, untuk mendapatkan apa yang dia mau. Kayak gue bilang tadi kan, gue culas loh. Gue culas. Jadi watch out. Enak kan kalau udah ada peringatan di depan. Jadi pada takut nggak? Enggak ya? Orang gampang, kesannya gampang banget kita nakutin orang. Ini menghalalkan segala cara untuk merealisasikan apa yang dia mau. Dan manipulator atau narsis yang memutarbalikkan fakta itu bisa sangat menyakitkan. Jadi kita harus bisa, maksudnya gini loh, gue culas tapi gue nggak manipulator. Karena gue langsung ngomong di depan, gue maunya gini, gue langsung kompromi, gue mintanya langsung kompromi. Nggak ada tuh yang namanya main belakang. Nggak, ini main belakang. Ini main belakang, dan bahkan nantinya dia akan memutarbalikan fakta gitu. Itu manipulator. Scorpio itu tentang finance, material possessions, values, dan prioritas kita. Nah, ini artinya gini loh, hati-hati dengan manipulator yang, contohnya, ada yang datang ke lo gitu, ada yang datang ke kita, ke gue, pokoknya gue kelemahannya umpamanya, dia tahu gue apa ya, jadi gini, orang datang ke lo, dia tahu lo butuh tempat tinggal, dia tahu lo butuh tempat tinggal, ya gini,
lo kan lagi cari tempat nih gitu ya. Gue kenal ada orang yang punya ini dan itu lagi kosong sekarang. Lo kalau mau datang mau pakai, gue bisa bantuin lo. Tapi bisa nggak lo bantuin gue untuk ini gitu. Atau lo lagi butuh duit gitu, lo butuh duit terus lagi nih, kalau umpamanya ini lo bayar gue berapa gitu, lo gue ya itu manipulator. Ini bukan manipulator sih, ini bisa langsung di depan ya, ini langsung di depan. Tapi kalau udah pakai orang ketiga yang muter-muter gitu tuh ya kan, nah itu yang udah pakai culas. Jadi sebenarnya kayak gini, gue yang punya sarana, gue nyuruh orang untuk ngomong sama lo gitu, untuk ngomong sama lo, ntar lo dapet komisi dari dia juga gitu. Jadi udah muter-muter gitu. Itu contoh gitu energi manipulator yang habis tuh kalau dia sebenarnya gini. Dan apalagi ternyata sebenarnya sarana yang gue punya itu sebenarnya punya lo juga gitu, yang dulu pernah lo kasih ke gue. Dalam udah deh. Challenge-nya adalah Seven of Pentacles. Seven of Pentacles apa? Ya tadi value, material possessions ya, income, investments, best thing to do adalah go for it. Self-determined, determinasi, goal getter. Jangan peduliin hal-hal yang memang gak penting. Fokus dengan diri kita sendiri, mencapai target dan niat kita yang memang sesuai dengan jadi apapun yang kita lakukan harus punya batas. Kita harus bisa stay dalam batas kita untuk mencapai tujuan, target, dan niat kita sesuai dengan norma dan etika moral kita sendiri. Masing-masing orang berbeda gitu. Queen of Wands, energinya Leo. Leo itu ada di Herbs, Friendship, dan Networks. Ini energi Capricorn, Saturn, Jupiter, Pluto semuanya direct di sini. Transformasi. Pluto baru kemarin ya, direct. Jadi ini kalau di tarot deck yang sebelumnya kan tentang ini ya, tentang apa namanya, yang baru keluar dari tunnel, ya kan, dari kegelapan. Masih ada hope, masih ada harapan. Oke, kayaknya udah kelamaan gue banyak ngomong hari ini. Maafkan ya, nggak terlalu praktis hari ini. Jadi gue agak-agak ceriwis. Ketemu besok. Dah.